Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM L0211911092, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang konservasi lamun. Jadi, untuk poin pertama yaitu pengertian konservasi. Nah, konservasi ini merupakan usaha untuk melestarikan tumbuhan, hewan, dan komunitas alami yang mewakili keanekaragaman kehidupan yang ada di bumi, dengan melindungi tanah dan air yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi setiap makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Jadi, untuk poin kedua yaitu istilah lamun. Jadi, istilah lamun ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama lamun, yang kedua padang lamun, dan yang ketiga yaitu ekosistem lamun. Untuk poin pertama yaitu lamun. Jadi, lamun itu merupakan tumbuhan tingkat tinggi atau antofita yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut, yang berpembuluh, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Kemudian poin kedua yaitu padang lamun. Padang lamun ini merupakan hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area pesisir atau laut dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan tanaman yang padat, sedang ataupun jarang. Kemudian poin ketiga yaitu ekosistem lamun. Ekosistem lamun merupakan satu sistem atau organisasi ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik hewan dan tumbuhan yang ada di perairan tersebut. Kemudian untuk poin ketiga yaitu peranan lamun. Jadi adapun peranan lamun di suatu perairan yaitu yang pertama, habitat penting dari keragaman jenis ikan komersial, ikan yang bermigrasi, dugong dan kura-kura laut. Kemudian lamun juga ini berperan dalam stabilisasi sedimen dan perlindungan pantai. Kemudian peranan yang ketiga yaitu lamun pada sistem ekologi di lingkungan laut berperan untuk mendukung komunitas ikan terutama pada sebagian tahap siklus hidup sehingga sangat penting untuk keberlanjutan sumber daya perikanan pesisir. Kemudian peranan yang keempat yaitu lamun merupakan sumber makanan dan tempat mencari makan bagi kura-kura dan ikan duyung serta organisme perairan lainnya. Kemudian peranan lamun yang kelima yaitu meningkatkan kualitas air di suatu perairan tersebut. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu konsep biologi konservasi lamun itu sendiri. Jadi konsep biologi konservasi lamun di suatu perairan itu tidak hanya ditujukan untuk memelihara dan mendukung kebutuhan manusia itu sendiri, tetapi keterkaitan yang kuat dengan kesehatan bioma, produktivitas muara dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan dari konservasi lamun itu sendiri, di mana konservasi padang lamun itu sering kita kaitkan dengan keberlanjutan ekonomi dan jasa ekologi, di mana jasa ekologi ini mencakup keterkaitan antara kepadatan lamun dengan hewan mikroskopis dan tumbuhan atau epifit yang merupakan makanan utama bagi yang merupakan makanan utama dan sebagai produsen utama bagi hewan-hewan atau organisme yang ada di suatu perairan. Serta lamun itu juga mendukung jaring makanan di suatu perairan tersebut. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu status konservasi lamun di perairan pesisir Indonesia. Jadi konservasi pada dasarnya dilakukan untuk memelihara nilai-nilai esensial dari proses ekologi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjamin keberlanjutan penggunaan spesies dan ekosistem serta perlindungan budaya. Di mana padang lamun sebagai sasaran konservasi dari aspek ekologi telah memiliki kriteria yang cukup untuk representatif sebagai sasaran konservasi untuk keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Di mana lamun yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan perairan pesisir, keberadaannya memiliki makna yang sangat esensial untuk survive-nya dengan keragaman spesies ikan yang ada di suatu perairan.
Selanjutnya, status konservasi lamun di perairan pesisir Indonesia saat ini masih bersifat parsial. Artinya yaitu masih terintegrasi pada kawasan konservasi perairan itu sendiri. Namun dengan demikian, pada area lamun yang di luar kawasan konservasi itu belum ada strategi perlindungannya sebagai standar dalam usaha perlindungan lamun untuk keberlanjutan sumber daya ikan yang ada di perairan tersebut. Atau adapun ancaman dari kerusakan lamun itu sendiri merupakan di mana permasalahan utama yang mempengaruhi ekosistem lamun di seluruh dunia itu merupakan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, seperti kegiatan pengerukan dan penimbunan yang terus-menerus terjadi, pencemaran air termasuk pembuangan limbah garam dari kegiatan desalinisasi, kemudian fasilitas-fasilitas produksi minyak, di mana pemasukan pencemaran di sekitar fasilitas industri serta limbah air panas dari pembangkit tenaga listrik itu sangat mempengaruhi sangat berpengaruh terhadap ekosistem lamun itu sendiri yang ada di suatu perairan tersebut, di mana kita ketahui bahwa sampai saat ini kerusakan lamun di dunia telah mencapai 58% dari sejak tahun 1980. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang konservasi lamun. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.